Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali rasanya kita bisa bertemu lagi dengan aku, Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Citra Dewi. Iya, ini adalah rilisan Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4 pertama dengan bodi Jetbus 5 MHD single glass. Nah, pasti teman-teman akan penasaran banget dong seperti apa detail-detailnya, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Dan ingat nih teman-teman, buat yang belum subscribe, yuk subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dan jangan lupa juga ya, like video ini dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu bahwa inilah sejarah baru dunia perbisan Indonesia. Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4 pertama yang dirilis oleh Karoseri Adi Putro. Oke, ditonton sampai selesai ya supaya nggak ada informasi yang tertinggal. So sekarang kena hide, jangan pada rindu shy. Sorry baby, malam ni aku busy getting so fly. Vibe aku memang gila, body macam 4 July. Hati aku tak rasa, we gon' crash or we gon' die. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya dan kita review bagian eksteriornya. Mulai dari paling depan, ini dia Jetbus 5 MHD single glass dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4. Nah, karena menggunakan sasis dengan tipe tersebut, jadi dimensi dari bis ini panjangnya 12 meter, kemudian tingginya sekitar 3,7 meter, dan lebarnya 2,5 meter. Kita bisa lihat kaca depan yang luas banget, jadi visibilitas kita benar-benar leluasa ke arah depan. Luar biasa. Nggak bakal nyesel kalau teman-teman duduk di paling depan. Sekarang kita lihat di sebelah sini, tentu saja ada stiker kesayangan kita, yaitu stiker Tough Coat Binol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang ada di semua produk karoseri Adi Putro. Mau itu minibus sampai bis besar seperti ini, ada anti karatnya dari Tough Coat Binol. Nah, sekarang kita lihat di bagian sini ada lampu depan yang futuristik banget teman-teman. LED warna putih kombinasi dengan warna kuning ya, yang menyatu dari ujung kiri ke ujung kanan, serta di bagian paling bawah ada 3 buah lampu biled teman-teman. Di bagian paling bawah ini berfungsi sebagai fog lamp, kemudian yang ini berfungsi sebagai lampu jarak dekat, dan yang ini berfungsi sebagai lampu jarak jauh. Nah, yang ini kombinasi ya teman-teman, jadi kalau misalnya lagi nggak nyalain hazard atau lampu sen, ini akan jadi warna putih gitu. Kemudian di bagian depan, di sini ada logo PO Citra Dewi yang kita semua udah tahu lah, terkenal banget di daerah Semarang dan sekitarnya. Kita lihat bagian sini teman-teman, ada pintu depan dengan model sliding seperti ini ya. Dan begitu kita buka pintunya, kita langsung disambut oleh interior yang mewah banget teman-teman. Senada banget sama bagian eksteriornya. Kita lihat ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat detailnya pas kita nge-review bagian interior. Oke, kita tutup lagi. Pintu dengan model sliding ini udah terkenal banget ya. Cocok banget untuk bis pariwisata yang sering overland teman-teman. Misalnya ketika nyebrang ke Bali di kapal penyeberangan, itu kan sempit banget ya. Di sini ada kendaraan, depan ada kendaraan. Nah, dengan pintu sliding ini, penumpang bis akan tetap leluasa keluar masuk. Oke, kita lihat di sebelah sini ada hal yang unik teman-teman, yaitu selendangnya dicat warna pink. Wah, senada banget sama liverinya ya secara keseluruhan. Jadi temanya seperti Blackpink gitu ya teman-teman. Very nice, aku suka banget. Dan di bagian atasnya ada identitas PO, Instagram dari PO Citra Dewi @CitraDewiBus. Jadi ini benar-benar sudah terpercaya teman-teman, karena sudah berani untuk mencantumkan sosial media dari PO-nya. Kemudian kita lihat di sini ada ciri khas dari Mercedes-Benz OH1626 ya. Untuk pengisian tangki solarnya ada di sini.
Oke. Nah, untuk Mercedes-Benz OH1626 generasi terbaru, ini aku dapat bocoran spesifikasinya ya. Tangki solarnya kapasitas 400 liter dan pengeremannya sudah memakai sistem ABS alias anti-lock braking system. Jadi udah benar-benar safety banget buat penumpang. Nah, kita lihat di sebelah sini, logo dari PO Citra Dewi, kemudian ada bagasi ya, kita coba buka. Seperti ini. Ruang pertama. Ruang kedua. Nah, ini ruang ketiga. Bagasinya untuk sasis tipe ini menggunakan bagasi dengan model space frame alias tembus dari ujung kiri sampai ujung kanan. Nah, karena pakai bodi MHD, teman-teman, jadi bisa buat masukin motor tanpa perlu dicopot bannya. Teman-teman bisa lihat, kapasitasnya luas banget. Ini kan bis pariwisata ya, dengan total kapasitas 50 kursi. Kalau misalnya satu orang bawa satu tas atau satu koper, ini bisa banget dimasukin semuanya ke sini tanpa mengurangi kenyamanan dari bisnya. Jadi bisnya itu nggak akan limbung, akan tetap stabil, dan tentunya enak banget untuk penumpang. Oke? Di sebelah sini, nah ini ada custom teman-teman. Di bagian sini ya, ada satu ruang yang dikhususkan untuk barang-barang kru. Kalau barang-barang penumpang ya udah di bagian sini aja gitu. Sekarang kita lihat di sebelah sini teman-teman. Ini standarnya untuk bodi MHD, ada bagasi. Seperti ini bagasinya. Kita buka, wah agak keras ya. Bis baru soalnya. Nah ini dia. Bagasi. Oke, biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan kru yang bertugas. Sebelah sini. Dan ini dia bagian belakangnya. Bis ini sudah pakai suspensi udara, teman-teman. Jadi untuk urusan kenyamanan, nggak perlu ragu lagi. Nggak ada lagi suara kerekat, yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Dan kemudian di sebelah sini, ya, ini adalah kunci dari Euro 4, yaitu adanya AdBlue. Kita buka seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Mungkin bisa agak lihat ke sini. Ini adalah AdBlue ya, tangki AdBlue yang merupakan cairan aditif dengan basic urea. Nah, AdBlue ini akan disemprotkan ya, ces gitu, ke emisi gas buangnya. Nah, ketika disemprotkan AdBlue, maka gas buang yang dikeluarkan ke lingkungan ini akan lebih ramah lingkungan lagi ya, sudah mencapai standar Euro 4 dan bisa tetap diisi biosolar. Nah, untuk sistemnya ini dinamakan sistem SCR, teman-teman. Pakai AdBlue di sebelah sini. Oke, seperti ini. AdBlue. Kemudian di sini pintu belakangnya, teman-teman. Nah, ini dia. Seperti ini ruang belakangnya, teman-teman bisa lihat. Very nice. Kemudian di bagian belakangnya di sini ada PT Citra Dewi Transport sini. Kemudian kita lihat di bagian sini, teman-teman, ada lampu mayang 3 warna, warna merah, warna oranye, dan warna putih. Nah, ini berguna banget nih untuk teman-teman ya, untuk para driver gitu ya. Jadi driver tahu di mana sih letak ujung bawah belakang dari bis ini ketika driver lihat dari arah spion. Terus di bagian atas juga ada lampu mayang warna merah. Ya itu tadi, sama supaya driver tahu di mana sih ujung belakang atas dari bis ini. Sekarang kita lihat teman-teman, di sebelah sini livery terbaru dari PO Citra Dewi. Keren banget. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, ini mengingatkanku sama logo dari apotik ya, teman-teman. Itu karena ownernya atau pemilik dari PO Citra Dewi adalah seorang dokter. Jadi ada kaitannya dengan hal-hal medis seperti ini. Cantik ya, tapi terkesan gagah juga, luar biasa. Kita lihat di tengahnya, di sini ada kamera mundur yang berfungsi pada saat dimundurin, gini ya. Dan di bagian bawah di sini ada 2 unit sensor parkir. Kemudian di sebelah sini, teman-teman,
Nah, ini ada sistem permesinan dari sasis Mercedes-Benz OH1626 yang menggunakan mesin Mercedes-Benz OM906LA Euro 4. Kita tutup. Ya, rasanya kita semua udah senang banget ya ngelihat lampu dari Jetbus 5 series. Di sini ada permainan texture 3 dimensi, teman-teman. Kemudian di sini kombinasi warna merah dan putih ya, putih pada saat mundur, dan ini sebagai lampu hazard sekaligus lampu sen. Dia ngalir gini modelnya. Mantap. Next kita lihat teman-teman di sebelah sini. Nah, ini dia teman-teman. Ada fasilitas pintu darurat ya sebagai fasilitas keamanan, dan ini ruangan yang di custom. Seperti ini. Oke, jadi ini dibikin 2 level gitu ya, 2 tingkat ya, atas sama bawah, dan nanti akan digunakan untuk barang-barang kru. Oke, langsung aja kita tutup. Wah, agak keras. Ya, bis baru. Nah, seperti ini teman-teman, bagian eksteriornya gimana? Keren banget ya, Blackpink gini nuansanya. Teman-teman pasti penasaran dong seperti apa bagian interiornya. Yuk langsung aja kita review bagian interiornya. Let's go! Nah teman-teman, ini dia. Kita ada di bagian interiornya, tepatnya di ruang driver. Teman-teman bisa lihat, kesan pertamanya apa? Keren! Iya, aku juga setuju. Ini keren banget karena ini pakai nuansa yang serba gelap sesuai dengan warna dari eksteriornya. Kita bisa lihat di sini ABS-nya pakai yang warna abu-abu ya. Ini custom teman-teman, alias sesuai dengan pilihan dari PO-nya masing-masing. Bisa pakai warna abu-abu seperti ini, bisa pakai warna krem juga teman-teman. Nah, terus kita lihat di bagian dashboard, di sini juga nuansanya all black ya teman-teman. Mulai dari sini ya, tutupan ini sampai bagian sini yang biasanya warna silver ini dijadikan warna hitam juga. All black. Tapi tetap ya, di bagian dashboard di sini semua komplit. Mulai dari head unit, audio, AC, dan di sini juga sama penataannya sama-sama enak ya. Ergonomis untuk driver seperti ini. Tetap speedometernya nggak kehalang oleh setir ya. Di bagian sini juga ada kaca yang bisa kita geser seperti ini. Ini bukaannya lebar dan enak banget buat bayar tol atau buat bayar parkir misalnya, seperti itu. Terus di bagian sini ada kompartemen, bisa buat naruh HP, uang receh, atau kartu e-tol. Di bagian bawahnya ada kompartemen, bisa buat naruh botol yang ukuran sedang, 600 ml. Nah, kalau kita lihat nih ya, di bagian atas, di sini sudah lengkap. Mulai dari audio, ya, seperti biasa, kalau single glass, pasti desain itu menyatu, teman-teman. Dari ujung speaker sampai ke ujung spion, ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ada kaca interior, ya, spion interior yang ergonomis untuk driver. Jadi, lihatnya seperti ini, teman-teman, enak. Kemudian, di sini ada kotak P3K, ya. Seperti ini cara bukanya, teman-teman. Nah, ini dibuka. Ini. Oke. Tutup. Kemudian di sebelah sini ada apar atau alat pemadam api ringan dan sabuk pengaman untuk driver. Nah, gimana teman-teman? Ini 1626 pertama yang akan dirilis seperti ini. Ya, keren. Snellingnya pendek. Wah, udah kelihatan kayak mobil mewah ya. Seperti ini. Jos. Nah, sekarang kita lihat ke ruang penumpangnya yuk teman-teman. Tapi sebelum kita lihat ke sini, kita lihat ke arah depan ya. Ini benar-benar leluasa teman-teman. Single glass, ke arah spion enak ya. Ada 3 cermin di spion, yang paling besar untuk melihat ke arah belakang, yang di tengah untuk melihat ke bagian sini, yang di paling atas buat ngelihat ke bagian seberang. Enak banget. Buat penumpang kayak gimana? Langsung aja kita check this out. Nah, teman-teman, ini dia ruang penumpangnya. Kita bisa lihat ya, pandangannya luas banget, teman-teman, karena pakai konsep single glass. Ke bagian samping luas, ke depan pun juga luas. Udah gitu, di sini benar-benar lega ya ruangannya seperti ini ya. Untuk MHD aja lega, apalagi untuk HDD. Nah, ini ada perbedaannya nih, teman-teman, antara bodi MHD dengan HDD. Kalau yang MHD seperti ini, teman-teman,
Ini lebih ke bagasinya yang lebih tinggi, sekitar 9-10 cm ya. Kemudian kalau yang HDD ya, bagasinya lebih rendah, maka kabinnya akan lebih tinggi, lebih leluasa lagi buat penumpang. Nah, sekarang kita lihat fasilitas apa aja yang ada di dalam bis ini. Kita mulai dari fasilitas keamanan, teman-teman. Fasilitas keamanan ada di bagian sini, apar yang tadi udah aku sebutin. Kemudian di atas kita di sini ada jendela darurat. Nah, jendela daruratnya ini ada dua loh, teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang. Kemudian kalau kita lihat di antara dua kaca samping, di sini akan ada palu darurat pemecah kaca, dan yang terakhir di paling belakang ada jendela darurat. Nah, sekarang kita lihat fasilitas entertainment atau hiburannya ya. Mulai dari sini, teman-teman, langsung aja kita buka. Ada TV yang ukurannya gede banget, ukuran 43 inci. Sudah terintegrasi dengan Android, jadi teman-teman bisa langsung nonton YouTube atau Netflix gitu ya, langsung dari TV ini, dan dikontrol secara double din lewat head unit yang ada di bagian bawah seperti ini. Oke, langsung aja kita tutup supaya nggak kejedot, teman-teman. Nah, ini, dan ya, kalau ada TV pasti ada speaker. Dari paling depan sampai paling depan ada speakernya, teman-teman. Terus kita bisa lihat ya, sebelah sini ada dispenser, berfungsi banget buat teman-teman yang mau nyeduh air panas ya, buat bikin kopi, susu, teh, pop mie, dan lain sebagainya. Bisa pakai dispenser yang ini. Nanti aku akan tunjukin gimana cara ambil air panas yang baik dan benar gitu. Jangan sampai salah caranya. Kalau caranya salah, air panasnya nggak akan keluar ya. Misalnya nih teman-teman komplain, wah, ada dispenser nggak ada air panasnya, terus ternyata caranya salah, teman-teman yang bakal malu. Oke, nanti akan aku jelasin. Kemudian ada USB port charger di sebelah sini ya, di louver AC-nya, dan ada fasilitas-fasilitas lain. Oke, sekarang kita lihat fasilitasnya dari arah tengah ke arah belakang. Ada apa ya di belakang sana? Let's go. Nah, teman-teman, ini dia bagian interiornya, mulai dari bagian tengah ke arah belakang. Kita bisa lihat, teman-teman, di sebelah sini ya, ada TV. Di sini, ini TV-nya ukuran 24 inci yang sama-sama juga sudah terintegrasi ke Android. Jadi, teman-teman, sekali lagi bisa nonton YouTube ataupun Netflix. Nah, kita lihat ke arah belakang, teman-teman. Sama ya, nuansanya warna abu-abu juga, dan di sini headroomnya lega banget, teman-teman, karena sudah digeser 10 cm ke sini dan digeser 10 cm ke sini untuk varian Jetbus 5 series. Jadi benar-benar lega banget untuk kepala kita. Terus kita bisa lihat di sini ada lampu disco, sama kayak di bagian depan ya, teman-teman. Udah kekinian banget PO Citra Dewi, ada lampu diskonya. Dan di bagian atas di sini ada jendela darurat yang di bagian belakang, serta di paling belakang di sini ada pintu darurat, teman-teman. Nah, kita lihat di bagian paling belakang di sini ya, ada 6 kursi yang berjejer baris gini, teman-teman. Nah, jadi totalnya di dalam bis ini ada 50 kursi buatan Aldila. Ukurannya, teman-teman bisa lihat, lebar, ergonomis buat badan kita, dan ini nanti akan tergantung ke selera teman-teman. Lebih suka duduk di mana? Apakah di belakang atau di depan? Nah, biasanya nih kalau misalnya teman-teman suka duduk di belakang ya, ini teman-teman adalah orang yang heboh ya, yang selalu meramaikan perjalanan gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sukanya duduk di depan, ini biasanya teman-teman lebih kalem ya, lebih enjoy menikmati perjalanan, ngelihat pemandangan, dan menikmati fasilitas yang ada di depan. Ada fasilitas apa aja di kursi paling depan? Yuk kita cek ke lokasi, ke kursi paling depan. Nah, teman-teman, ini dia kursi paling depan di baris kanan, tepatnya di belakang driver. Sekarang aku mau jelasin gimana cara ambil air panas yang baik dan benar. Karena aku sering banget ya naik bis akap gitu ya, yang ada fasilitas dispensernya, dan banyak penumpang yang ngeluh, wah ini kok ada dispenser nggak ada air panasnya habis. Padahal pas aku coba dengan cara yang benar, itu bisa keluar. Nah, caranya gini, teman-teman. Teman-teman bisa langsung dorong bagian ini ya. Terserah mau didorong ke dalam atau ditarik keluar.
Tapi harus barengan dengan tekan tombol yang bulat ini. Ini kalau nggak barengan ya, nggak akan keluar air panasnya. Seperti itu. Nah, jangan lupa juga dinyalain. Seperti ini. Dan kalau yang warna merah ini masih nyala, ini tandanya airnya masih dipanaskan. Belum panas banget untuk melarutkan air, gula, kopi, susu, pop mie, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa dimatiin supaya lebih hemat. Dan kita lihat fasilitas yang ada di bagian atas kita. Di sini ada lampu ya, warna warm white sama kayak yang di tengah-tengah. Tentu saja dengan louver AC model terbaru. Nah, ini lampunya belum nyala semua nih. Kita nyalain yang di bagian ini kali ya, teman-teman ya. Yang motif V seperti ini. Kita coba ya, nyalain ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Ini dia, udah nyala. Ini lampu ambient light dengan motif V. Seperti ini, teman-teman. Motif V ini artinya CHAT Bus 5 series. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini louver AC model terbaru. Di tengah-tengahnya ada 2 unit USB port charger yang hanya teman-teman boleh gunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Nah, kemudian di sampingnya di sini ada tombol untuk nyalain lampu baca, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca buku malam-malam ya, atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh, atau mau merogoh isi tas teman-teman yang gelap itu, teman-teman bisa nyalain lampu baca ini. Kemudian tentu saja di bagian pinggirnya di sini ada 2 unit louver AC yang bisa kita arahkan hembusan anginnya. Mau ke arah kita, ke depan, ke samping, ke belakang, atau kita tutup ya hembusan AC-nya supaya teman-teman nggak terlalu kedinginan. Ini bisa banget. Dan tentu saja di bagian sampingnya di sini di pinggirnya ada ambient light dengan emboss logo Adiputro. Oke, sekarang kita lihat fasilitas yang paling esensialnya, yaitu fasilitas kursi. Kursi buatan Aldila dengan konfigurasi 2-2, ada armrest di sebelah sini. Dan kursinya bisa kita senderin ke arah belakang. Caranya gampang. Teman-teman tinggal tekan tombol warna merah kalau teman-teman duduk di gang ya di sini. Dan teman-teman bisa tarik tuas yang ada di pinggir sini kalau teman-teman duduknya di pinggir dekat jendela gitu. Oke, ditekan sambil dorong badan teman-teman ke belakang. Dan seperti ini kemiringan maksimal dari kursinya. Gitu. Gimana? Enak banget toh? Ya, yang pasti ketika dimiringin seperti ini harus kosong belakang kita. Kalau misalnya ada orang ya, ini ya bahaya, bisa kejepit mereka tuh. Mantap teman-teman, seperti ini. Oke, kita tegakkan lagi ke posisi semula dan jangan lupa untuk pakai sabuk pengaman sini. Oke, ini cara masukinnya gampang seperti ini. Dan ngeluarinnya juga gampang. Nah, itu dia teman-teman. Keseluruhan bagian interiornya. Gimana menurut teman-teman? Nyaman banget kan? Nggak perlu ragu lagi untuk naikin bis terbaru dari PO Citra Dewi. Nah, teman-teman, ini dia. Kita ada di kursi seberangnya yang tadi ya. Sekalian kita mau bikin closing ya dari video kali ini. Seperti ini model partisi dari CHAT Bus 5 series yang model terbaru. Di sebelah sini ada tatakan buat naruh botol kecil atau naruh makanan gitu ya. Dan bentuknya juga di sini unik ya, ngembung ke arah depan jadi bisa menambah leg rest ya, lebih lega lagi untuk kaki kita. Gimana? Kita sudahi aja ya reviewnya. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis terbaru dari PO Citra Dewi sekaligus ambil unit di karoseri Adiputro. Kami doakan semoga kedepannya kita bisa melangkah bersama ya, senantiasa terdepan bersama karoseri Adiputro dengan sasis apapun itu. Makanya apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan produk-produk